Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarwani. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Baik, saya akan menjelaskan soal pertama. Istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dujo Yodigono sebagai terjemahan dari Burgerlich. Hukum perdata dikenal dengan istilah civil law. Kata civil berasal dari bahasa Latin yakni civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti bahwa civil law atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perorangan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. 2. Subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum perdata adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu manusia atau naturlich person, yaitu manusia sama dengan orang, karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai objek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak perantara pengurus-pengurusnya. Objek hukum perdata. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek hukum itu adalah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. 3. Asas konkordansi. Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakunya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu, untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas konkordansi yang tertera dalam pasal 130 Indis Geling atau IS untuk orang Eropa yang sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 4. Pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pengertian pluralisme hukum senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interrelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama, dan sebagainya. Pluralisme hukum di Indonesia ini berupa keperdataan, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta hukum-hukum lainnya. Unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.
Contoh unifikasi hukum adalah Undang-Undang Perkawinan, di mana setiap wilayah Indonesia memiliki adat tersendiri dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum untuk diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum nasional. Soal ke-6, penyebab pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Tetapi secara etimologis bahwa pluralisme memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki persamaan yang sama, yaitu mengakui semua perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Dan di dalam tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama, yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Soal ke-7, kewenangan dan kecakapan hukum. Kewenangan dan kecakapan keduanya merupakan hal yang serupa. Kewenangan dan kecakapan menjadi penting ketika dihadapkan pada sahnya subjek hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, orang yang cakap atau wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang adalah orang yang dewasa di atas 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan, tidak di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, pemboros, dan lain-lain. Tidak dilarang oleh undang-undang. Misalnya, orang yang dinyatakan pailit oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak cakap hukum menurut hukum manusia pribadi atau naturalised person mempunyai hak dan kewajiban. Akan tetapi, tidak selalu cakap hukum atau respect on untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 1330 KUH Perdata Ju, pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan yaitu orang-orang dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Atau dalam pasal 1330 KUH Perdata Ju, pasal 433 KUH Perdata. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya, orang yang dinyatakan pailit dalam pasal 1330 KUH Perdata Ju, Undang-Undang Kepailitan. 8. Syarat-syarat sah perkawinan menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, untuk melangsungkan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu kedua pihak telah berumur sesuai yang ditetapkan undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun harus ada persetujuan dari kedua pihak. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak. Untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya. 9. Pemisahan harta kekayaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri yang masih awam mengenai perjanjian pisah harta. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK nomor 69 PU 17/2015
yang mengubah ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sehingga perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak. 10. Perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Pada umumnya, dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali ayah. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Anak yang lahir di luar perkawinan. Syarat-syarat seorang dapat ditunjuk sebagai wali dalam pasal 51 ayat 2 UUP sebagai berikut. Dewasa, berpikir sehat, berperilaku adil, jujur, dan berlakuan baik. 11. Kurateli atau pengampuan. Kurateli adalah keadaan orang-orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandos. Sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandos disebut pengampu atau kurator. Orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan yaitu orang dungu, orang sakit ingatan, orang boros. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.